Partai Banteng ini tidak mempunyai pendirian ya toh? Tidak mempunyai pendirian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Rahayu. Oke, teman-teman, selamat datang di channel Suara Rakyat Jelata. Nah, teman-teman, kita kemarin tanggal 14 Agustus ya, kita ketahui ya, yang sudah tersiar di televisi bahwa Ibu Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan ya mengangkat Bapak Hasto Kristianto lagi menjadi Sekjen PDIP. Kita lihat dulu ya teman-teman video berikut ini. Tadi Ibu Ketua Umum kita sudah memutuskan dan menetapkan Sekjen PDI Perjuangan adalah Pak Hasto Kristianto. Nah, oke ya teman-teman sudah mengetahui bahwa Bang Adrian Napitupulu mengatakan bahwa Ibu Megawati menunjuk kembali Bapak Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP. Ya, yang kita ketahui semuanya ya, seluruh Indonesia ini mengetahui bahwa Bapak Hasto Kristianto ya yang kemarin sempat menjadi napi, menjadi napi kasus suap ya, saat ini dinaikkan kembali oleh Ketum PDIP menjadi Sekjen PDI Perjuangan. Ya, jadi teman-teman, ini membuat kaget ya, karena yang kita ketahui kan kemarin Bapak Hasto sempat masuk ya karena bebas, karena dapat amnesti dari Bapak Presiden Prabowo Subianto ya. Dan ini terus terang bukan saya yang kaget juga gitu loh teman-teman. Ternyata Bang Adrian Napitupulu juga kaget ya. Kita lihat videonya ini. Kalau dulu tanya kaget karena saya juga tidak tahu. Betul-betul tadi disampaikan Ketua Umum, kita sempat mungkin 3-4 detik lalu sama-sama berdiri dan kita tepuk tangan semua. Jadi mereka sempat kaget nih teman-teman, dek gitu kan. 2-3 detik baru mereka berdiri ngasih aplaus. Ya sebetulnya kalau saya boleh ngomong nih ya teman-teman ya, itu anggota kadernya itu kaget semua. Kaget semua. Sampai Bang Adrian Napitupulu bilang ya, saya tidak tahu ya, itu surprise katanya. Nah, kita lihat video berikut ini lagi ya teman-teman. Surprise buat gua. Karena gua nggak tahu. Nah, oke teman-teman. Bang Adrian Napitupulu pun juga katanya itu surprise ya. Surprise karena Pak Hasto ya ini kembali menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Ada ancaman apa Bapak Hasto kepada Ibu Megawati sehingga beliau dapat naik kembali menjadi Sekjen PDIP? Atau takut kebongkar Bu? Takut kebongkar ya Bu? Karena kunci jokernya yang megang Hasto gitu. Ya, jadi ini sangat membuat kita semua percaya nggak percaya, tapi terus terang kepercayaan masyarakat kepada partai yang berlogo banteng tersebut ya sudah mulai pupus, mulai hilang ya. Kepercayaan masyarakat untuk partai ini sudah sedikit banyak tergerus ya teman-teman ya. Kita akan saksikan lagi video berikut ini ya teman-teman. Jadi berkali-kali Ketua Umum menyampaikan pesan yang memang menekankan pada kita turun. Ketahui persoalan rakyat, istilahnya
telinga kita harus sanggup mendengarkan denyut nadi rakyat. Nah, itu tadi adalah sepenggal video dari Bang Ardian Napitupulu yang menyampaikan bahwa Ibu mengatakan bahwa kita harus terjun ke lapangan, turun. Nah, kenapa nggak dari dulu, Bu? Kenapa nggak dari dulu gitu turun ke lapangan ya? Setelah masyarakat sudah tahu dan paham ya. Partai milik Ibu ini ya hanya mementingkan kepentingan partainya sendiri dan sudah tidak memikirkan kepentingan masyarakat. Setelah terjadi hebohnya dunia perpolitikan ini ya, yang menyangkut nama partainya Ibu PDI Perjuangan dan kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia ini, yang notabene rata-rata adalah kader-kader dari partainya Ibu. Ya gitu ya. Jadi saya rasa apapun yang dikatakan oleh Ibu ya, yang disampaikan oleh Bang Ardian Napitupulu tadi ya, itu tidak berefek sama sekali kepada masyarakat Indonesia. Mau turun bagaimanapun ya, turun ke masyarakat itu sudah dilakukan di eranya Bapak Jokowi ya, dan dilakukan oleh partai yang berlogo gajah ya. Dan itu sudah dilakukan oleh partai yang berlogo gajah atau PSI ya. Makanya saya sampai ketawa kalau ngomong ya. Jadi partai banteng ini tidak mempunyai pendirian ya. Tidak mempunyai pendirian ya, ketika semua masyarakat Indonesia ya sudah tidak mempunyai kepercayaan lagi, baru menyampaikan semua kader ya, kader baik anggota DPRD ya yang ada di daerah maupun yang ada di kota wajib turun ke bawah, ke turun. Itu yang turun itu sebetulnya suara masyarakat untuk partainya Ibu gitu. Yang sudah turun ya, nantinya bakal ambles ya, hilang. Musnah suara untuk partai PDIP. Wes telat Bu, wes telat. Ya ketika bangsa atau ketika masyarakat Indonesia ini sudah tahu ya, masyarakat Indonesia itu semakin cerdas ya Ibu ya, semakin cerdas, semakin mengerti ya, semakin tahu bahwa partai mana yang benar-benar ada untuk masyarakat Indonesia dan selalu berpihak kepada masyarakat Indonesia. Jadi ketika menyampaikan bahwa kader PDIP atau anggota DPRD di daerah atau di kota ya harus turun ke lapangan, itu sudah terlambat Bu. Mohon maaf ya Bu ya, saya menyampaikan bahwa sudah terlambat. Ya, untuk membalikkan nama PDIP untuk baik lagi di mata masyarakat ya kurang lebih 10-20 tahun yang akan datang. Itu pun kalau seumpama PDIP ada gebrakan bahwa PDIP benar-benar istilahnya berani maju, berani membela masyarakat Indonesia yang sudah banyak dibohongi oleh partai Ibu. Oke gitu ya Bu ya. Oke gitu ya teman-teman ya semuanya, sahabat-sahabatku. Ini buat saya suatu hal yang sangat lucu ya, ketika masyarakat Indonesia sudah kehilangan kepercayaannya kepada partai yang berlogo buantreng ini ya, baru
menyampaikan bahwa harus turun ke masyarakat ya. Itu nanti yang turun bukan kadernya tapi suaranya. Oke, gitu. Terima kasih ya teman-teman ya, teman-teman yang sudah pandai, sudah cerdas ya, bangsa Indonesia ini ya. Semoga semakin kuat ya, semakin paham mana partai yang benar-benar ada untuk masyarakat, mana partai yang benar-benar berpihak kepada masyarakat ya. Yang sudah yang terlalu banyak korupsi wis ora usah dipilih. Wes gitu ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Terima kasih sudah menonton video saya. Dukung terus channel Suara Rakyat Jelata, channel dimana kita akan tahu ya kemana arah politik nanti ya, kemana arah pemerintahan yang benar dan bersih untuk kedepannya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa teman-teman, saya dibantu untuk subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya masyarakat Indonesia juga paham ya siapakah nanti di tahun 2029 partai yang akan menjadi penguasa negara Republik Indonesia ini dan dapat membawa Indonesia maju lebih baik dan membawa Indonesia menjadi Indonesia Emas di tahun 2045. Oke, seperti itu teman-teman ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan Rahayu. Salam waras.